Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi pembelajaran Agenda 3, pelatihan dasar CPNS, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam mendukung terwujudnya Smart Governance. Perkenalkan, saya Eva Kartikasari. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Berikut adalah kontak person saya. Jika Bapak dan Ibu ada yang membutuhkan, silakan untuk dapat dicatat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa dasar hukum penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tentang manajemen PNS. Kemudian ada Perlan nomor 1 tahun 2017 yang diubah dengan adanya Perlan nomor 10 tahun 2021. Ketiganya diperkuat dengan adanya Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS dan adanya Keputusan Kepala LAN nomor 14 tahun 2022 yaitu tentang kurikulum Latsar CPNS. Dalam proses penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, itu ada beberapa metode penyelenggaraan yang dapat dilakukan. Namun kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan metode penyelenggaraan secara blended learning. Secara blended learning, pelatihan akan dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama adalah MOOC, yaitu peserta belajar secara mandiri secara 48 jam pembelajaran atau setara 16 hari bekerja, itu berada di tempat kedudukan peserta masing-masing. MOOC dilaksanakan menggunakan LMS yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara. Berikutnya akan memasuki tahapan distance learning. Distance learning atau belajar jarak jauh nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah e-learning. Jadi nanti selama 33 jam pembelajaran akan bertemu secara tatap maya dan kemudian selama 184 jam pembelajaran itu akan belajar secara mandiri atau asinkronus gitu. Itu setara 22 hari bekerja dan berada di tempat kedudukan peserta masing-masing pula. Dilanjutkan dengan adanya aktualisasi di tempat kerja masing-masing selama 320 jam pembelajaran atau paling singkat itu selama 30 hari kerja. Kemudian setelah selesai distance learning, peserta akan memasuki masa klasikal selama 62 jam pembelajaran atau 6 hari bekerja yang akan dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan seperti balai pelatihan-pelatihan. Nah, tujuan dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah agar dapat membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Nah, berikut untuk penjabaran pembelajaran secara blended learning. Yang pertama tadi adalah pembelajaran mandiri atau MOOC. Ini selama 6 jam pembelajaran untuk Agenda 3 yang akan dilaksanakan selama 3 CP di hari ke-12. Kemudian nanti di hari ke-13 juga akan selama 3 jam pembelajaran juga di tempat kerja masing-masing untuk MOOC. Kemudian akan dilanjutkan distance learning untuk Agenda 3 selama 21 jam pembelajaran. 6 jam pembelajarannya nanti untuk sinkronus kita akan tatap maya dan 15 jam pembelajarannya adalah asinkronus atau peserta belajar secara mandiri. Pelaksanaannya untuk distance learning adalah hari ke-8. Nanti ada sinkronus selama 2 jam pembelajaran tatap maya. Kemudian dilanjutkan untuk belajar mandiri selama 6 jam pembelajaran. Di hari ke-9, peserta akan belajar secara mandiri atau asinkronus selama 9 jam pembelajaran. Dan di hari ke-10
nanti akan mendapatkan secara tatap maya kembali selama 3 jam pembelajaran. Nanti ada coaching agenda juga di selama sinkronus 2 jam pembelajaran di hari ke-10 bersamaan dengan pembelajaran agenda 3. Untuk klasikalnya, yaitu nanti peserta akan hadir di tempat penyelenggaraan pelatihan, adalah di hari keempat. Nanti setelah mendapatkan ceramah profesionalisme ASN selama 2 jam pembelajaran, klasikal akan dilaksanakan 5 jam pembelajaran untuk agenda 3, yaitu pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mata pelatihan agenda 3 ini ada 2 mata pelatihan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah manajemen ASN dan yang kedua adalah smart ASN. Untuk mata pelatihan manajemen ASN, deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut, yaitu diharapkan nanti membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sedangkan hasil belajarnya setelah mendapatkan materi di agenda 3, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Sedangkan untuk indikator hasil belajar ada 3 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, menjelaskan konsep merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN tersebut. Sedangkan untuk mata pelatihan Smart ASN, deskripsi singkatnya adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Untuk hasil pembelajarannya, diharapkan setelah mendapatkan materi, peserta mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Untuk indikator hasil belajarnya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, menjelaskan literasi digital Smart ASN. Kedua, menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi. Ketiga, memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas di organisasinya. Dan yang keempat, menganalisis kasus penerapan kecakapan digital dasar. Untuk desain agenda 3 secara distance learning, hari pertama, 2 jam pembelajaran, kegiatan adalah sinkronus, yaitu tatap maya. Dimulai dari mengucapkan salam, ada perkenalan, membangun suasana yang kondusif. Kemudian kita akan menggali pengalaman pemahaman peserta ini terkait dengan materi agenda 3 selama MOOC atau belajar mandiri. Dilanjutkan untuk overview substansi agenda 3 yang dikaitkan dengan agenda 1 dan 2 dan untuk mencari nih bagaimana hubungannya dengan agenda 4 nanti. Setelah overview, kita akan adakan tanya jawab dengan peserta, lalu akan membagi ke dalam 4 kelompok peserta. Kemudian fasilitator akan menjelaskan penugasan baik individu maupun kelompok di hari pertama dan kedua. Dilanjutkan pemberian kesimpulan pembelajaran agenda 3, kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Sedangkan untuk 6 jam pembelajaran secara asinkronus atau belajar mandiri, peserta akan menyelesaikan penugasan individu dan kelompok. Untuk tugas individu, peserta mempunyai tugas untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi isu penerapan manajemen ASN di lingkungan kerja masing-masing dan diberikan saran masukan untuk perbaikannya. Sedangkan tugas kelompoknya, peserta diharapkan untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan evaluasi satu berita, baik video ataupun artikel yang dapat dicari. Kemudian, untuk dicari ketidaksesuaian implementasi manajemen ASN di sebuah instansi tersebut, serta memberikan masukan dan saran perbaikannya. Di hari kedua, akan ada 9 jam pembelajaran kegiatan asinkronus atau belajar mandiri. Peserta menyelesaikan penugasan hari kedua. Untuk tugas individunya adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi isu penerapan Smart ASN di lingkungan kerjanya dan untuk memberikan saran masukan perbaikannya. Sedangkan untuk tugas kelompoknya, peserta di dalam kelompok
mampu untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis best practice dan bad practice implementasi literasi digital di sebuah instansi, berikan masukan perbaikan jika ada saran, kemudian temukan satu hal yang dapat diadopsi di instansi kerja masing-masing peserta. Sedangkan untuk hari yang ketiga adalah 3 jam pembelajaran untuk tatap maya kembali. Nanti fasilitator akan mengucapkan salam, kemudian membangun suasana kondusif, menggali pengalaman pembelajaran secara asinkronus ketika mengerjakan penugasan Bapak Ibu semuanya, kemudian menjelaskan skenario pemaparan hasil penugasan individu dan kelompok yang sudah di-upload di LMS, kemudian memberikan umpan balik dan penguatan berdasarkan hasil pemaparan tugas masing-masing kelompok maupun individu. Yang berikutnya menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 3 dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Sedangkan untuk desain agenda 3 klasikalnya, kita selama 2 jam pembelajaran akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, berbagi pengalaman selama habituasi, penguatan serta pemberian umpan balik, menjelaskan penugasan kelompok untuk role play, implementasi manajemen ASN dan smart ASN di instansi pelayanan publik, kemudian membagi peserta menjadi 4 kelompok, menyimak penampilan role play masing-masing kelompok, memfasilitasi peserta berdiskusi, bertanya, berpendapat atas penampilan kelompok yang lain. Kita memberikan umpan balik dan penguatan berdasarkan hasil pemaparan tugas masing-masing kelompok, serta menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Pengerjaan penugasan role play tadi dilaksanakan selama 3 jam pembelajaran. Jadi proses untuk klasikal adalah selama 5 jam pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan desain skenario pembelajaran untuk agenda 3. Saya Eva Kartikasari mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.